perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Seorang pemimpin harus berani memulai, berani menginisiasi. Kadang-kadang kita, entah di level kepemimpinan yang mana, sering tidak berani melakukan apa-apa, hanya melanjutkan saja yang kemarin-kemarin sudah. Isinya mempertimbangkan, terus mikir, terus tidak berani melangkah-melangkah. Kalau kita tidak melangkah-melangkah, ya jangan mengharap hasil yang jauh, hasil yang besar. Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Mengatasi virus hari ini misalnya, itu ya kita harus berani melangkah dari awal. Ya kita mimpinya kan segera virus ini selesai. Tapi kan kita harus punya rancangan apa yang kita lakukan selangkah demi selangkah sehingga sampai di titik virus ini beres. Kita selalu mimpi tiba-tiba beres, bulan depan beres, awal tahun depan beres. Loh, kita punya rancangannya enggak? Sampai awal tahun depan itu apa saja yang akan kita lakukan? Dan kita sudah melangkah apa belum? Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Oke, kita sudah punya rencana sampai 3-4 tahun ke depan. Nah, kita sudah menjalankan rencana ini enggak? Kita sudah mulai melangkah enggak? Semakin lambat kita melangkah, ya semakin kita tidak selesai di tujuan target ratusan milnya. Yes, kita ambil contoh gampang-gampangan ya untuk teman-teman yang kuliah misalnya, apalagi mahasiswa baru hari ini. Dan ini masa-masanya banyak mahasiswa baru. Kalian mungkin target, saya Pak, target kuliah itu lulus nanti semester 6 apa semester 7. Nah, rancangannya adalah A, B, C, D. Itu kan jauh itu, sekitar 3-4 tahun yang akan datang. Loh ini, kalau kalian tidak melangkah dari sekarang, mungkin 3-4 tahun yang akan datang tidak jaminan kamu lulus. Kamu melangkahnya dari langkah kecil sekarang. Biar saya bisa pas nanti 3-4 tahun lulus, sejak sekarang saya harus mulai membaca buku-buku yang saya butuhkan untuk mata kuliah. Saya harus mulai siap-siap menyiapkan tugas-tugas, bahkan menyiapkan besok nanti tema skripsiku apa, nanti bukunya saya kumpul sedikit-sedikit sekarang sehingga waktunya nyusun, referensinya lengkap, dan seterusnya. Ini namanya langkah kecil. Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Kalau kita tidak mau melangkah di awal, mungkin karena sibuk mempertimbangkan macam-macam, nanti sulit ini, sulit itu, tidak melangkah-melangkah, ya perjalanannya tidak dimulai-mulai. Kalau perjalanannya tidak dimulai-mulai, jangan mimpi targetnya tercapai. Maka pemimpin harus berani mulai. Meskipun diawali dari langkah-langkah kecil, asal dijalankan secara istiqomah, konsisten, selangkah demi selangkah, ya lama-lama nyampe. Tapi kalau diam saja, hanya berdebat membayangkan hasil ratusan milnya, ya masalah tidak selesai-selesai. Jadi, yang kedua nasihatnya Lao Tzu itu. Berarti seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan bergerak. Tidak menunggu, meskipun diawali dari satu langkah yang kecil. Kita pun juga ya tidak boleh melecehkan orang yang melangkah kecil. Alah kalau cuma itu aja. Alah kalau cuma segitu aja. Loh, dia sudah melangkah. Apakah kita sudah melangkah juga? Kan masalahnya di situ. Dari langkah kecil yang dirangkai akan menghasilkan ratusan mil. Terus ambil nafas dulu, minum-minum dulu. Yuk, nasihat selanjutnya untuk seorang pemimpin
adalah kalau engkau depresi, berarti engkau hidup di masa lalu. Kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau engkau merasa tenang, damai, engkau hidup di masa kini. Nah, ini peringatan dari Lao Tzu. Kadang-kadang kita mimpin itu ya mengalami stres-stres dan depresinya sendiri. Biasanya depresi itu karena yang sudah terjadi. Aduh, kemarin kok begini ya, kemarin kok begitu ya. Apa yang kemarin aku lakukan? Aku kok keliru ini, keliru itu. Itu namanya depresi. Depresi itu karena masa lalu. Padahal masa lalu sudah lewat. Tidak mungkin kita melakukan perjalanan waktu ke belakang. Yo kalau film. Kalau hidup nyata kan tidak iso. Yang sudah terjadi ya sudah. Kita mikir perbaikannya hari ini. Jangan diingat-ingat, dibayangkan terus. Itu nanti sumbernya depresi. Diterima saja, diakui saja bahwa kemarin salah, sekarang saatnya perbaikan. Biar tidak depresi. Berarti apa? Sekarang yang dipikir. Kemudian kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau ini lawannya depresi tadi. Membayangkan nanti, besok, masa depan. Terus kita cemas. Waduh, ini kira-kira 3 bulan lagi kalau virus ini tidak selesai-selesai. Wah, bisa kolaps kita. Loh, ini kan khawatir kita di masa depan. Ada yang, wah tahun depan kalau masih nggak selesai. Ada yang bulan depan kalau nggak selesai. Selalu kita mikir yang depan-depan. Padahal kalau hari ini yang sekarang tidak beres, tidak nunggu besok, tidak nunggu bulan depan, kita bisa hancur hari ini. Maka menurut petunjuknya Lao Tzu, pikirkan hari ini, terima situasi hari ini. Kalau engkau merasa tenang, damai, ya engkau hidup di masa kini. Jadi jangan terjebak oleh masa lalu, jangan tertipu oleh ramalan masa depan. Terimalah hidup di masa kini. Jadi ini nasihat untuk para pemimpin, karena kita itu sering sekali punya ketakutan yang tidak perlu dan punya depresi, punya stres yang juga tidak perlu. Kita tidak terima masa lalu dan kita menggelisahkan masa depan. Hiduplah di hari ini saja, sekarang saja. Oke, kita lanjutkan. Ini prinsip keempat. Jadi pemimpin harus concern dengan hari ini. Kita membayang-bayangkan tahun depan, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, besok 2030, 2040 sekian Indonesia hancur atau Indonesia justru jaya. Itu kan bisa ya, bisa enggak. Yang penting hari ini. Kalau hari ini hidup kita garap dengan baik, kita sikapi dengan tepat, ya insya Allah masa depan penuh harapan. Kemudian yang kelima, prinsip kelima dari Lao Tzu, ini mirip dengan sebelumnya tapi tentang masa lalu. Masa lalu tidak punya kekuatan untuk menghentikan keberadaanmu saat ini. Hanya keluhanmu yang dapat membuat masa lalu melakukan itu. Apakah keluhan itu? Beban pikiran dan emosi lama. Jadi ini Lao Tzu mengingatkan kita, kadang-kadang memang masa lalu itu berat sekali untuk kita lepaskan. Apakah itu urusan kemarin mau kuliah di mana ndak masuk, ataukah itu urusan kemarin bimbingan tesis ndak selesai-selesai sehingga ndak lulus-lulus sementara temanmu sudah lulus semua, ataukah masalah jodoh,
Menyesal sekali kemarin aku ndak gerak-gerak, sekarang sudah diambil teman, sudah nikah, aku ndak dapat apa-apa. Itu kan beban masa lalu. Terus di hari ini kita merasa hampa, merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa karena kegagalan di masa lalu. Katanya Lao Tzu, loh, masa lalu itu ndak punya kekuatan untuk menghentikanmu, untuk mengalahkanmu. Yang membuat engkau berhenti, membuat engkau kalah itu kan keluhanmu, kecengengan. Jadi engkau cengeng menghadapi masa lalu, engkau selalu mengeluh saja tentang masa lalu. Apa sih mengeluh itu? Ya beban pikiran dan emosi yang lama engkau hidup-hidupkan terus. Sehingga kalau bahasanya Butejo, kamu ndak solutif. Hidupmu hanya ngomong tentang masa lalu, mengeluhkan kegagalan yang kemarin-kemarin. Jadi, ya contohnya gampang, misalnya hari ini masih banyak orang yang coba kemarin awal corona itu, ndak begini, ndak begitu. Sekarang kita lebih baik. Coba kemarin kita, itu kan beban pikiran dan emosi lama yang kita hidupkan terus sampai hari ini. Ya, meskipun semarah apapun, semengeluh apapun, kita kan ndak bisa diulang itu. Kemarin sudah terlanjur begitu. Ayo kita pikir hari ini yang bisa kita lakukan yang terbaik apa. Ya hidup ini memang ya kadang tidak cocok dengan keinginan kita, kadang tidak cocok dengan ambisi, dengan target-target kita. Tapi kan bukan berarti terus kita terpaku di situ terus. Kalau katanya Ki Ageng Surya Mentaram, keinginan itu kan biasanya mulur dan mungkret, berkembang dan menyusut. Kalau keinginan tercapai, dia berkembang, nambah keinginan lagi. Kalau keinginannya tidak tercapai, terus dia menyusut. Kalau hari ini, kalau dulu mungkin kita targetnya semoga daganganku ini bisa laku 1 bulan, laku sekian. Nah, cuma gara-gara virus corona ini, akhirnya kan situasi berubah. Itu kan nanti terus mungkret itu. Ya kemarin saya target 1 bulan laku 100, sekarang ya saya targetnya laku 50 aja sudah bagus. Nah itu menghadapi situasi biasanya begitu mungkret. Tapi kalau yang 100-nya tercapai, berarti bulan depan saya targetnya 150 lah, itu namanya mulur, mengembang. Nah orang yang mengeluh ini orang yang tidak luas menghadapi kehidupan. Dia terpaku di satu titik saja, sehingga tidak berkembang hidupnya. Kalau ada pemimpin yang seperti ini, dia akan sangat menyusahkan yang dia pimpin. Pemimpin yang selalu mengeluh. Wah, kemarin itu salah ternyata. Yang dulu itu ternyata kita. Kalau dia mengeluh terus, kalau yang mimpin aja mengeluh, apalagi yang dipimpin, apa ndak tambah bingung. Jadi menurut Lao Tzu, Ndak. Masa lalu itu ndak punya kekuatan untuk menghentikanmu. Engkau sendiri sebenarnya yang membuat hidup ini seakan-akan terhenti di masa lalu. Dengan cara engkau selalu mengeluh. Engkau selalu terbebani oleh pikiranmu dan emosi lamamu. Hidup ini ya memang selalu ada kesulitan, selalu ada beban, selalu ada emosi-emosi lama yang tidak kita inginkan. Tapi kita harus punya kekuatan melepaskan. Kalau kita tidak punya itu, melepaskan itu kadang diterjemah mengikhlaskan, kadang dipahami sebagai tidak terikat. Karena kalau kita tidak memiliki ini, pasti hidup kita berat sekali. Karena apa berapa tahun kita hidup berapa banyak tumpuan-tumpuan kekecewaan, ketidaksuksesan dan kegagalan itu di kepala dan di hati kita. Maka kita harus punya kemampuan melepaskan, kemampuan mengikhlaskan, kemampuan meridhoi apapun ketetapannya Allah. Itu petunjuk selanjutnya dari Lao Tzu. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak terpaku pada masa lalu, tapi siap menyelesaikan masalah di masa kini tanpa beban pikiran dan emosi lama.